Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Puskesmas Kota Barat, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan PIN, Pekan Imunisasi Nasional, yang akan diselenggarakan tahap pertama pada minggu depan, hari Selasa, selama sepekan sampai dengan hari Seninnya. Terkait dengan pelaksanaan PIN itu, tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang PIN ini, mulai dari apa sebenarnya PIN ini, apa kegunaannya, kemudian apa kontraindikasinya, ataupun pasien-pasien ataupun bayi umur berapa wajib lakukan imunisasi PIN ini. Kemudian mungkin ada pertanyaan juga terkait dengan strategi apa yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Kota Barat untuk menghadapi kegiatan PIN ini. Di hari ini kita akan bahas terkait dengan hal itu, sebenarnya apa itu polio, ya. Sahabat sehat Puskesmas Kota Barat, polio itu atau sering disebut poliomielitis adalah penyakit yang sangat menular, ya, yang disebabkan oleh virus polio. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus polio, ya. Penyakit polio atau poliomielitis sangat berbahaya, ya. Selain dia bisa menyebabkan kelumpuhan karena terkena saraf pusat, ya, yang tidak bisa diobati. Jadi kelumpuhannya tidak bisa diobati. Beda dengan kelumpuhan akibat kecelakaan, mungkin masih bisa dibuat protease atau alat bantu, tapi ini tidak bisa karena memang kelumpuhan dari saraf dan bisa mengakibatkan kematian apabila dia menyerang otot pernapasan, sehingga otot pernapasan jadi lumpuh. Jadi seperti itu, ya, yang terjadi. Seberapa besar sih bahaya polio ini? Apakah bisa disembuhkan? Nah, itu menjadi pertanyaan juga. Polio ini sangat berbahaya dan bisa menular pada anak yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit polio. Artinya kalau dia sudah memiliki kekebalan, ya, ataupun kekebalan yang didapat dari imunisasi, maka dia tidak akan tertular. Tapi kalau dia tidak ada kekebalan alias belum diimunisasi atau tidak dilakukan imunisasi, tidak diteteskan polionya, maka bisa tertular, ya. Bahayanya adalah sekali anak terkena polio, maka tadi saya sudah sebutkan tidak pernah bisa disembuhkan, ya. Karena polio tidak bisa diobati. Tapi bagusnya polio ini bisa dicegah dengan imunisasi. Bagaimana gejala kasus polio? Apa gejalanya? Gejala polio, ya, hampir 90% dari yang terinfeksi itu sebenarnya tidak ada gejala atau mengalami gejala ringan seperti panas, seperti penyakit virus biasa, ya. Panas, sakit tenggorokan, dan demam, sakit kepala. Pada polio tidak ada keluhan seperti itu, hampir 90%. Akan tetapi keluhannya hanya lumpuh tiba-tiba, namanya lumpuh layu, ya. Lumpuh layu, dan bisa juga terjadi kematian karena kena otot pernapasan seperti yang sudah bahas sebelumnya. Kemudian kelumpuhan bisa terjadi dalam 7-21 hari setelah terinfeksi. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat sehat Puskesmas Kota Barat, apabila ada di tempat kita ada kasus, ya, kelumpuhan mendadak pada anak kurang dari 15 tahun, segera laporkan ke petugas kesehatan, ke puskesmas, ke puskesmas pembantu terdekat, ya. Karena jangan-jangan ini adalah polio, ya, di bawah 15 tahun. Kenapa polio ini bisa lumpuh? Jawabannya adalah karena virus polio dapat menyerang tadi susunan saraf pusat, jadi langsung kepada susunan saraf pusat pada manusia, ya. Jadi apabila sudah terserang susunan saraf pusat, maka kalau dia serangnya motoriknya,
akan terjadi gejala lumpuh tiba-tiba. Ya. Jadi khusus untuk virus polio ini dia menyerang susunan saraf pusat bagian motorik pada manusia. Karena sudah diserang bagian motoriknya, maka kita tidak bisa bergerak, lumpuh layu seketika ya. Siapa saja sih yang bisa terkena kasus ataupun kena virus polio ini? Ya. Kasus polio paling banyak terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun. Jadi paling banyak, akan tetapi polio ini tidak menutup kemungkinan bisa juga mengenai semua umur. Ya. Cuma kebanyakan kasus terjadi pada anak umur 5 tahun ke bawah. Siapa-siapa saja yang berisiko tertular virus polio? Yang berisiko adalah anak-anak tentunya tadi yang sudah kami sebutkan, anak-anak di bawah 5 tahun, tapi semua umur berisiko. Tapi yang paling berisiko adalah anak-anak di bawah 5 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi polio yang lengkap. Seperti itu. Jadi kalau imunisasi polionya tidak lengkap, dia sangat berisiko untuk terserang ataupun terkena penyakit polio. Kemudian yang kedua, anak-anak yang tinggal di wilayah yang memiliki banyak anak yang tidak mendapatkan imunisasi polio lengkap. Kemudian anak-anak yang tinggal di lingkungan yang tidak sehat, ya, yang tidak menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, ya. Tidak cuci tangan saat makan, tidak cuci tangan menggunakan sabun, tidak cuci tangan pakai air mengalir, terutama tidak buang air yang dengan benar, artinya buang air besar sembarangan. Ya, jadi belum stop babs. Ya, jadi di situ terjadi resiko penularan virus polio. Virus polio ini masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut ataupun saluran pencernaan, ya, yang terkontaminasi dari air, ya, atau dari makanan yang tercemar kotoran atau tinja yang mengandung virus polio. Kemudian virusnya akan berkembang biak dalam saluran pencernaan dan kemudian dia akan menyerang susunan saraf pusat. Ya, jadi setelah kita minum atau makan makanan yang terkontaminasi dengan virus, maka di saluran pencernaan dia akan berkembang. Setelah berkembang, maka yang diserang adalah susunan saraf pusat, yaitu bagian motorik, dan akan terjadi kelumpuhan. Virus polio di dalam tinja dapat bertahan selama beberapa waktu dan menjadi sumber penularan. Jadi virus polio ini kebanyakan tertular melalui popok. Jadi popok bayi-bayi, ya, yang dibuang sembarangan, ya. Karena rata-rata memang sudah buang air besar di jamban, ya. Tapi kalau untuk bayi biasanya popoknya itu cuma digulung-gulung terus dilempar di tong sampah di depan atau dibuang di jalan sembarangan. Maka kotoran yang ada di popok ini akan terkontaminasi dengan air, terkontaminasi dengan makanan, ya. Maka bisa terjadi penularan. Jadi kasus yang terbanyak penularan itu dari popok bayi. Kemudian risiko penyebaran juga terjadi pada anak yang belum mendapat imunisasi polio, ya. Kita ketahui bahwa polio ini ada beberapa, polio 4 kali, ya, polio tetes dan 2 kali polio suntik. Jadi kalau tidak lengkap maka akan berisiko juga tertular virus polio. Cara pencegahan penularan dan penyebaran yang paling utama adalah imunisasi polio lengkap. Itu merupakan pencegahan yang paling efektif untuk mencegah penyakit polio. Agar virus tidak menular menyebar luas masyarakat, maka kita semua harus memastikan sebagian besar anak kita, minimal 95% anak yang merupakan sasaran, mendapatkan imunisasi polio lengkap di seluruh kelurahan ataupun di desa. Yang menjadi pertanyaan banyak orang tua adalah, apakah setelah diimunisasi polio maka anak kita akan menjadi demam seperti misalnya imunisasi yang lain, ya. Jadi sahabat sehat Puskesmas Kota Barat,
demam itu merupakan reaksi yang sangat normal ya. Namun demikian tidak semua anak yang mendapat imunisasi akan mengalami demam. Khusus untuk polio ini, selama pengalaman kami dan referensi juga menunjukkan bahwa rata-rata hampir semuanya yang diimunisasi dengan polio tidak terjadi demam. Jadi aman untuk anak. Cuma kalau terjadi hipersensitivitas, misalnya dia sensitif terhadap obat itu, bisa demam, dan itu masih reaksi yang wajar dan bisa dikompres dengan menggunakan air hangat seperti itu. Jadi rata-rata dari pengalaman yang sudah kami lakukan ataupun dari referensi, meneteskan 2 tetes polio jarang sekali menyebabkan anak jadi demam. Jadi pertanyaan orang tua juga, apakah imunisasi dibolehkan polio ini apabila anak sakit ya. Jadi memang sebaiknya pemberian imunisasi pada anak itu harus dalam keadaan sehat supaya proses terjadinya imun juga itu berlangsung dengan baik. Kalau kita lakukan imunisasi pada anak yang sakit, biasanya proses pembentukan imun ataupun daya tahan tubuhnya terhadap polio itu juga terhambat, sehingga juga akan sia-sia kita lakukan. Sehingga pada anak yang demam ya atau yang diare ya, itu kita tunda pemberian imunisasi polio ini. Jadi nanti tetap akan dilakukan screening apakah anak ini layak untuk diberikan imunisasi polio, layak untuk ditetes atau tidak. Apakah anak yang sudah diimunisasi masih bisa terkena penyakit polio? Itu pertanyaan yang paling banyak. Apakah sudah menjamin 100% dengan pemberian imunisasi polio ini sudah menjamin tidak akan terkena? Jadi anak yang sudah diimunisasi masih bisa juga terkena penyakit bila status imunisasinya tidak lengkap. Makanya disebutkan tadi harus lengkap imunisasi polionya. 4 kali tetes, 2 kali suntik. Jadi penting kita harus melengkapi supaya imunitas anak ini, imunitas ataupun kekebalan tubuh anak terhadap polio terbentuk dengan bagus. Sehingga kalau sudah terbentuk maka insya Allah tidak akan terkena polio. Umur berapa sih yang harus diberikan imunisasi polio yang sekarang ini? Jadi yang diberikan adalah umur 0 sampai 7 tahun, 11 bulan, 29 hari atau 1 hari sebelum 8 tahun.